Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naning Kusniatus Sholihah dengan NIM 12304183015. Saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Analisis Wacana Kritis pada Tajuk Anti Korupsi di Surat Kabar Berbahasa Indonesia dari Haribakti Mardikantoro, Universitas Negeri Semarang. Masuk pada poin pertama, yaitu pendahuluan. Bahasa memang memiliki fungsi informatif selain fungsi ekspresif, direktif, estetis, dan praktis. Bahkan fungsi informatif tersebut, yakni bahasa sebagai alat penyampai informasi, seperti yang dikatakan oleh Lenz. Bahasa sebagai alat penyampai informasi dan dianggap sebagai fungsi utama. Bahkan sekarang ini, dalam era globalisasi, informasi justru sudah menjadi komoditas ekonomi sosial dan politik yang terus diburu oleh orang. Maka kemudian berlakulah premis information is the power. Information is power. Demikian pentingnya informasi, maka surat kabar yang memuat paling banyak informasi ternyata lebih diminati oleh pembaca. Dalam surat kabar, kita akan menjumpai berbagai jenis tulisan. Tulisan yang paling menonjol memang tulisan yang mengemukakan informasi atau berita. Akan tetapi, di sisi lain, ada pula tulisan khas seperti opini, tajuk, rubrik, kolom pojok, dan jenis tulisan lainnya. Tiap-tiap bagian dalam surat kabar memunculkan wacana yang khas dan masing-masing berbeda dengan wacana bagian yang lain. Dengan demikian, dalam suatu surat kabar terdapat berbagai macam wacana seperti wacana berita, wacana iklan, wacana tajuk, wacana pojok, dan lain sebagainya. Masing-masing wacana tersebut tentunya berisi suatu topik tertentu. Yang dimaksud topik adalah perihal yang dibicarakan dalam wacana. Hal ini berarti topik menjiwai seluruh bagian wacana. Setiap surat kabar tentu memunculkan rubrik tajuk. Tajuk atau tajuk rencana adalah karya tulis redaksi media massa cetak yang mengandung opini media terhadap suatu peristiwa penting yang terjadi di masyarakat atau negara tertentu. Salah satu topik yang selalu menarik untuk diangkat menjadi berita utama adalah korupsi. Topik tentang korupsi setiap hari menghiasi surat kabar di Indonesia. Hal ini cukup beralasan karena masalah korupsi merupakan masalah yang sampai saat ini tidak pernah ada akhirnya. Bahkan survei terhadap penegakan hukum dan korupsi di 65 negara di dunia yang diselenggarakan oleh World Justice Project menyebutkan praktik korupsi di Indonesia sudah sangat menyebar luas. Adapun analisis wacana kritis adalah sebuah upaya atau proses untuk memberi penjelasan sebuah teks atau realitas sosial yang dikaji oleh seorang atau sekelompok dominan yang kecenderungannya mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang diinginkan. Artinya, dalam sebuah konteks harus disadari akan ada kepentingan. Selain itu, pendekatan kritis menempatkan wacana sebagai power. Adapun Renkema memandang wacana sebagai cerminan dari suatu relasi kekuasaan dalam suatu masyarakat. Tajuk memiliki 3 bagian fundamental, yakni lead, follow, value, yang berwujud kalimat atau kumpulan kalimat. Selanjutnya, metode.
Pengkajian masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kritis. Pendekatan ini menempatkan wacana sebagai power atau kekuasaan, atau memandang wacana sebagai sebuah cerminan dari relasi masyarakat. Pendekatan kritis memahami wacana sebagai bentuk praktik sosial. Dalam praktik sosial, seorang selalu mempunyai tujuan berwacana, termasuk tujuan untuk menjalankan kekuasaan. Apabila hal ini terjadi, praktek wacana akan menampilkan efek ideologi, yakni memproduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidak imbang antara kelas sosial laki-laki dan perempuan, juga kelompok mayoritas dan minoritas. Data dalam penelitian ini dijaring dengan menggunakan metode pustaka, yaitu menggunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan wacana anti korupsi di dalam tajuk pada surat kabar berbahasa Indonesia. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode simak dan dilanjutkan dengan teknik cacat. Hasil dan pembahasan. Salah satu masalah penting yang selalu menjadi pusat perhatian masyarakat saat ini adalah masalah korupsi. Masalah korupsi adalah masalah kita bersama. Oleh karena itu, dalam hal pencegahan dan pemberantasan menjadi tanggung jawab bersama. Salah satu elemen masyarakat yang mempunyai tanggung jawab untuk menginformasikan masalah korupsi dan bentuk pencegahannya adalah surat kabar. Ketika ada peristiwa korupsi di Indonesia, surat kabarlah yang menjadi media terdepan yang memberitakan peristiwa tersebut. Oleh karena itu, tajuk bisa digunakan untuk mengukur kadar keberpihakan atau sebaliknya suatu surat kabar terhadap masalah korupsi di Indonesia. Pada bagian ini akan dipaparkan analisis wacana kritis terhadap tajuk atau tajuk anti korupsi pada surat kabar berbahasa Indonesia. Analisis ini meliputi dua hal, yaitu dengan bingkai mengkritisi berita korupsi di surat kabar dan mendukung berita korupsi di surat kabar. Poin pertama, bingkai mengkritisi berita korupsi. Yang dimaksud dengan bingkai mengkritisi berita korupsi adalah suatu sikap dan pandangan surat kabar yang tidak setuju terhadap berita korupsi di surat kabar yang bersangkutan. Ketidaksetujuan tersebut mengacu pada upaya pemberantasan korupsi yang bisa diwujudkan dalam penangkapan tersangka koruptor, persidangan, dan vonis hukuman terhadap tersangka koruptor. Dalam tajuk surat kabar yang menjadi sumber data ditemukan tajuk dengan bingkai mengkritisi berita korupsi. Data yang didapat diamati. Yang pertama, vonis majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi yang memutus bersalah Indra Atmanto, mantan Direktur Utama Indosat Mega Media, beserta PT Indosat Induk Usaha. Sungguh tidak masuk akal. Yang kedua, sepintas lalu saja bisa diketahui bahwa tuduhan atas Heru itu dicari-cari. Heru justru dibidik karena menemukan berbagai kejanggalan proyek militer. Data pertama dan kedua merupakan penggalan wacana dalam tajuk pada koran Tempo. Kalau dicermati, kedua data tersebut ada sikap koran Tempo yang mengkritisi berita dugaan kasus korupsi yang dimuat di surat kabar. Dalam data pertama, koran Tempo menunjukkan sikap yang mengkritisi berita persidangan dugaan kasus korupsi yang dilakukan Direktur Utama Indosat Mega Media. Hal ini menunjukkan dengan penggalan wacana vonis majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi yang memutus bersalah Indra Atmono, mantan Direktur Utama Indosat Mega Media, beserta PT Indosat Induk Usaha. Sungguh tidak masuk akal.
Penggunaan frase sungguh tidak masuk akal dalam tajuk itu menunjukkan sikap bahwa koran Tempo tidak setuju dengan vonis yang telah dijatuhkan terhadap tersangka koruptor Direktur Utama Indosat Mega Media. Sementara itu, dalam data 2, redaktur koran Tempo mengkritisi berita dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh Brigadir Jenderal Heru Sukrisno yang semula mengaudit dan menemukan dugaan proyek fiktif mengadakan pesawat Fokker F-50 yang merugikan negara sejumlah 17,8 miliar. Sebagai penyusut kasus korupsi, ia justru masuk bui karena lupa mengembalikan dokumen siji. Ketidaksetujuan koran Tempo terhadap vonis korupsi yang dijatuhkan pada Brigadir Jenderal Heru Sukrisno dimunculkan dalam tajuk dengan judul mengusut korupsi berujung bui. Poin kedua, bingkai mendukung berita korupsi. Yang dimaksud dengan bingkai mendukung berita korupsi adalah suatu sikap dan pandangan surat kabar yang setuju dan mendukung terhadap berita korupsi di surat kabar yang bersangkutan. Dukungan tersebut mengacu pada upaya pemberantasan korupsi yang bisa diwujudkan dalam penangkapan tersangka koruptor, persidangan, dan vonis hukuman terhadap tersangka koruptor. Dalam tajuk surat kabar yang menjadi sumber data ditemukan tajuk dengan bingkai mendukung berita korupsi. Data yang dapat diamati: yang pertama, jangan berhenti menyusut kasus korupsi pengadaan simulator kemudi di kepolisian saja. Yang kedua, uang tersebut merupakan jatah untuk Nazarudin dan teman-temannya karena telah meloloskan proyek pengadaan simulator kemudi tahun anggaran 2010 senilai 196,8 miliar. Kedua data tersebut merupakan penggalan wacana anti korupsi pada editorial surat kabar berbahasa Indonesia. Kebetulan ketiga data tersebut dimuat di koran Tempo pada tanggal 3 Juni dan 4 Juni 2013 dengan judul editorial kasus duit untuk Senayan dan Kong Kali Kong di Kementerian Pendidikan. Pada data yang pertama terdapat kalimat jangan berhenti mengusut kasus korupsi pengadaan simulator kemudi di kepolisian saja. Secara struktural, kalimat tersebut merupakan kalimat perintah kepada KPK untuk tidak berhenti mengusut kasus korupsi penanganan simulator kemudi di kepolisian saja. Namun, di balik kalimat perintah tersebut, redaktur koran Tempo tentu mempunyai alasan mengapa muncul kalimat tersebut. Redaktur Tempo dan kita semua sebagai warga negara Indonesia tentu sudah sangat paham bahwa korupsi di Indonesia sering dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan banyak pihak. Demikian pula korupsi simulator kemudi yang sekarang sedang ditangani oleh KPK. Sedangkan data yang kedua mengungkapkan kalimat berita yang memberitakan bahwa ada sejumlah uang yang diserahkan untuk Nazarudin dan teman-temannya karena telah meloloskan proyek pengadaan simulator kemudi tahun anggaran 2010 senilai 196,8 miliar. Namun, kalau dianalisis secara mendalam, apa yang ada di balik kalimat tersebut, bahwa uang sejumlah 190,8 miliar merupakan jatah Nazarudin dan teman-temannya. Kata jatah di sini berarti jumlah atau banyaknya barang dan sebagainya, termasuk uang yang telah ditentukan untuk suatu maksud.
atau untuk suatu daerah. Dalam konteks data yang kedua tersebut, penulis menggunakan kata jatah karena penulis beranggapan bahwa penyetoran untuk Nazarudin dan teman-temannya dilakukan secara teratur dan periodik dengan sejumlah tertentu, sehingga kalau dijumlahkan bisa mencapai 196,8 miliar. Jumlah uang yang tidak sedikit. Jumlah uang sebesar itu diberikan secara teratur dengan jumlah tertentu dalam jangka tertentu. Dengan demikian, korupsi simulator kemudi sudah dilakukan cukup lama dan melibatkan banyak pihak. Jadi kesimpulannya, dengan bingkai mengkritisi berita korupsi, koran Tempo dalam 2 tajuknya menyatakan ketidaksetujuannya terhadap berita korupsi. Ketidaksetujuan tersebut disebabkan oleh beberapa fakta kejanggalan dalam persidangan dan pembelaan terhadap pengusut kasus korupsi yang justru masuk UI. Dengan demikian, dengan bingkai mendukung berita korupsi, Surat Kabar, Kompas, Republika, Koran Tempo, Japos, dan Suara Merdeka memiliki sikap dan pandangan setuju dan mendukung berita korupsi di Surat Kabar. Dukungan tersebut mengacu pada upaya pemberantasan korupsi yang bisa diwujudkan dalam penangkapan tersangka koruptor, persidangan, dan vonis hukuman terhadap tersangka koruptor. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.